Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia, Kulit Sehat with Dokla. Pada episode kali ini agak beda ya, saya sama teman saya nih, saya kenalin dulu ya. Halo, buat yang baru pertama kali ketemu saya Dr. Wilma Agustina, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Teman Dr. Lala. Seru kan, spesialis bedah plastik. Kali ini kita mau ngebahas tentang filler dan oplas. Apa sih filler itu? Apa sih oplas atau operasi plastik tuh? Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan kalau ada pertanyaan tentang kesehatan kulit, boleh tanya di kolom komentar. Seperti yang kita ketahui Will ya, jadi sekarang cantik itu udah bukan kebutuhan yang nanti-nanti gitu, jadi bahkan utama ya buat beberapa orang. Iya, jadi cantik itu sekarang kan kebutuhan yang utama. Jadi kita mau bahas nih filler, apa sih filler itu kan? Terus nanti kita tunjukin juga alatnya. Terus Dokter Wilma bedah plastik juga gitu, dia memperlihatkan nanti ada alat-alat ya, dilihat apa namanya. Intinya gimana jadi cantik. Iya, gitu gimana ya. jadi cantik dan aman Will, itu yang penting. Tepat orang dan tepat siapa yang melakukannya gitu ya. Iya, prosedur untuk kecantikan ya bisa dari yang minimal invasif, artinya operasi kecil atau tindakan yang ringan dulu sampai dengan tindakan yang besar. Contohnya yang ini, yang ringan, contohnya dengan ini, filler ya. Suntik ya dok ya? Suntik, ya. Orang-orang selama ini sering banget gitu kan, dok kalau suntik gitu, itu ini ya dok? Ini, jadi dia tuh filler. Terus kemudian dia ini untuk memperbaiki biasanya kalau pasien yang banyak di kulit ya, misalnya tuh hidung, terus kemudian ini dagu, biasanya lips. Kalau di bedah plastik apa sekarang yang banyak? Sama sih, kalau yang gede sih memang Asia ya, karena kita orang Asia, kebanyakan juga apalagi beberapa etnis ras tertentu tuh ada yang memang hidungnya kalau kita perhatikan tuh cenderung bulat gitu. Duh, aku harus. Jadi ininya bulat, terus ujungnya bulat. Jadinya kalau orang Asia rata-rata pinginnya sih ditinggiin gitu. Asal nggak ketinggian ya dok. Kalau orang luar kayak orang-orang Barat, orang Eropa memang seringnya sih mereka malah pinginnya ngurangin, reduction, menurunkan gitu. Oh gitu ya. Tapi juga ada kayak mata, mungkin sama kan kulit juga. Iya, mata ini ya, kantung ya kan, kita aktivitas banyak gitu atau usia yang udah tua terus mengendur gitu ya Dokter Wilma ya. Kalau di pembedahan ya, karena saya bedah plastik, rekonstruksi, estetik, sebetulnya sih nggak melulu cantik sih ya. Kadang-kadang merekonstruksi hal-hal yang kelainan dari bawaan, karena kadang beberapa pasien tuh datang karena kelainan dari bawaan, jadi membetulkan, merekonstruksi sehingga fungsinya bisa lebih baik gitu. Contohnya pasien-pasien dengan tumor atau bibir trauma, bibir sumbing itu juga nggak lepas dengan alat-alat ini ya, alat-alat dengan bantuan ini ya. Sekarang kita bahas ini nih, sebenarnya aman nggak sih prosedur bedah plastik itu? Kalau ditanya semua tindakan sebenarnya pasti ada resikonya. Jadi kita juga nggak menutupi beberapa kemungkinan ya. Bahkan suntik obat biasa saja bisa alergi. Kita tahu bisa alergi, bisa sampai alergi. Anafilaktik shock. Jadi sebetulnya prinsipnya semua tindakan pasti ada resikonya. Tapi kita sebagai profesi dokter bekerja secara profesional, berusaha menekan resiko yang bisa terjadi. Iya. Semuanya kan pasti kita periksa. Paling berat memang resikonya kalau di bedah plastik, kalau menggunakan implan ya ini pasti angka rejeksi, jadi alergi dalam tanda kutipnya kalau orang awam. Tapi jangan hanya dipikir hanya untuk menggunakan implan, bedah plastik juga bisa menggunakan badan kita sendiri sebetulnya. Contohnya lemak atau gitu ya? tulang dari badan kita sendiri bisa kita pakai untuk melakukan rekonstruksi baik secara estetik ataupun mengembalikan fungsi supaya lebih cantik lah. Oh, berarti bisa ya dari tulang mana terus kemudian ditambahkan contohnya gitu ya? tulang telinga atau tulang iga itu bisa dipakai untuk hidung juga ya? augmentasi hidung. Gitu.
Pigmentasi itu penambahan, ya? Atau mungkin lemak. Sama iya lah nih, sebetulnya saya lemak-lemaknya juga itu boleh dan untuk tulang-tulangnya disumbangkan. jadinya filler alami gitu. Oh, dalam filler tanda kutip. alami ya. Hampir sama gitu. Kalau di kulit ini kan dari asam hyaluronik ya, hyaluronic acid ya, Dokter Wilma. Jadi dia itu cuman bertahannya 6 sampai 12 bulan, Dokter Wilma. Itu loh mungkin yang orang-orang harus tahu ya. Justru malah filler yang bagus tuh berarti harus hilang ya, Dok. Iya, jadi dia tereduksi sendiri. Jadi setahun gitu bukannya pesek lagi, tapi ini memang sementara. Nah, makanya mungkin bedanya dengan bedah plastik itu ya, Dokter Wilma ya. Sama sih, kalau memang yang dipakai adalah material autolock, itu dalam bahasa medis adalah badan kita sendiri yang dipakai, itu pasti ada angka resorpsinya atau diserap kembali ke badan. Dan itu yang harus mungkin orang-orang tahu ya, bahwa kayak filler ini yang tadi disebut ada waktunya, dan justru yang bagus itu malah memang hilang, hilang atau dalam tanda petik diserap lagi sama badan. Dan memang diulang kembali ya, Dokter Wilma, bukan itu bisa-bisanya dokternya aja ya kan. Iya, kadang-kadang kan orang-orang yang di luar sana mungkin masyarakat belum familiar, belum merasa, paham ini gitu. pingin diduitin ya sama dokternya. Makanya bukan, jadi dia tereduksi sendiri, terus nanti ada waktunya sendiri. Jadi untuk paling lama 12 bulan deh, terus kemudian harus ditambah lagi sesuai dengan kegiatannya dan aktivitasnya juga ya, Dokter Wilma. Dok, ini apa sih, Dok? Nah, oh ya, kalau ini adalah contoh implan hidung ya. Jadi yang tadi saya bilang selain material autolock, Pinocchio dong ini. Kebalik dok. Ini gini. Nah, jadi ini dia nih. Kalau nggak sekolah udah plastik jadi bahannya silikon. Yang mungkin orang-orang harus tahu di luar sana bahwa ada bedanya antara silikon yang kalau zaman dulu yang tahun 90-an sempat ngetren kan tuh dok, suntik-suntik silikon cair. Jadi silikon cair sudah memang tidak pernah direkomendasikan lagi, baik secara FDA sudah nggak FDA approve untuk medical grade. Jadi tidak boleh lagi silikon cair dipakai karena yang boleh yang kayak gini nih. Ya harus dalam bentuk blok atau implan. Keuntungannya sih pasti satu lebih cepat ya. Cepet ya, berapa jam operasi? Nggak sampai 1 jam kayaknya. Oh ya? Tapi harus di OK ya dokter, di kamar operasi kamar maksudnya. Operasi paling kamar tidak operasi yang loh pasti ya. Steril. Tidak harus pembiusan umum kok, pembiusan lokal pun nggak bisa. Harus general anestesi lokal ya. Karena ini kan hanya pemasukan implan. Cepat, kemudian keuntungannya pasti otomatis nanti di akhirnya pasti untuk biaya juga pasti bisa lebih ditekan karena nggak pembiusan umum, nggak harus mengambil tulang diri sendiri. Cuma itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa menggunakan material dari luar, resiko alergi ya, penolakan terhadap atau infeksi pun juga tinggi kalau menggunakan implan dari luar. Iya, tapi jadi ya harus cepatnya itu tadi nggak ribet. Kalaupun suatu saat mungkin namanya orang ya bosen atau pengen bisa dilepas, balik, tinggal cabut. Oh gitu ya. Loh dok sebentar toh, ini panjangnya ada macam-macam. Macam-macam. Contohnya ya ada beberapa, jadi saya tutup ya mereknya. Jadi ini ada panjangnya beda-beda, kemudian ketebalannya juga beda. Ketebalannya untuk pengisian hidungnya juga berbeda. Terus jenisnya ada yang keras, ada yang lunak. Tergantung juga sih dari kondisi kulit tiap pasien yang pengen. Gitu ya. Jadi ini kayak gini gitu. Ini jadi kayak penyangganya. Tapi ada jadi juga bagus nanti hidung saya Arabian. Indian udah cantik banget. Ada juga yang nggak pakai begini, jadi hanya untuk atasnya saja. Ada juga banyak sih sebetulnya, ini kan sebetulnya saya bawa hidung. Ada juga sama kayak begini cuma buat dagu. Dagu ya, sama kita juga nambah dagu. Tapi ya itu kalau ini kan berarti long ya, panjang ya, selamanya dong ya dia. Penelitian sih beberapa jurnal ada yang bilang bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Tuh 5 sampai 10 tahun. Kalau filler kan paling mentok setahun dia. Iya sih. Harus ini lagi. Kalau filler gini per apa dok nyuntiknya? Apakah satu obat tuh harus masuk semua? Nah, itu estetik kalau itu dokter Wilma. Jadi kita lihat dulu nih mukanya pasien kan. Oh, ini butuh berapa cc? Misalnya hidung seperti saya tidak sama dengan hidung yang lain. Misalnya ini butuh cuma 1 cc nih untuk menaikkan. Kan sekarang ada kanula juga. Jadi dimasukkan gitu. Ini nanti kan ada jarum gitu atau kanula, terus kemudian dia dimasukkan, diisikan perlahan. Sebelumnya bius
topikal dulu 45 menit, terus kemudian dengan kondisi steril ya, APD dan sebagainya, kita masukkan tuh segini. Itu estetik, jadi keterampilan dokter masing-masing. Jadi mukanya ini sense-nya harus main. Oh segini ya, udah cukup nih segini. Jadi nggak bisa yang kita fullkan semuanya. Jadi tidak ada patokan. Jadi ini bagusnya 1 cc, 2 cc enggak. Dalam pengerjaan itu nanti kita akan melihat, oh segini aja nih bagus. Dan juga kita ada faktor bengkak kan nanti. Nah bengkaknya ini harus kita perhitungkan juga kan. Downtime gitu ya. Jadi harus pengalaman ya. Jadi kalau bengkak nanti berapa hari ini baru kelihatan bagus. Jadi pasien jangan dijanjikan yang maksudnya keluar dari sini cantik misalnya gitu. Itu hati-hati untuk menjanjikan pasien. Buat semua pasti butuh proses ya dok ya. Apalagi yang minimal invasif atau tindakan yang minimal saja pasti ada downtime-nya ya dok ya. Apalagi kalau saya nih dok pembedahan, kita kan memanipulasi kulit. Jangankan mengiris, kita memanipulasi nyubit atau mukul aja pasti biru, kemerahan atau biru. Apalagi kalau kita misalnya pembedahan. Saya biru nih, masih biru. Bekas kemarin kena pintu sih. Nah ini ada downtime. Apalagi pembedahan. Jadi mungkin masyarakat biar lebih tahu ya bahwa pasti ada prosesnya, nggak mungkin magic dong. Iya, kayak ketok magic kita keluar kalau mobil diketok terus balik ya. Langsung bagus. Selain buat mata di mana lagi dok? Biasanya ya sunken eyes yang itu, terus hidung, terus biasanya yang banyak pasien itu ini dagu, terus sekarang mulai bibir kan sekarang bibir domble. Orang Indonesia juga suka ya ada yang begitu tapi ada yang tidak. Jadi makanya lain-lain sih sebenarnya. Jadi ada yang mau bibir seperti Kylie Jenner. Mungkin dokter Wilma sudah seperti Kylie Jenner, jadi tidak usah ditambah lagi. Kalau dokter sendiri nih dok, pengalaman misalkan ada namanya juga, saya juga pernah sih, dok saya pengen kayak Kylie Jenner, padahal modalnya juga ada. Maksudnya ada ngerti-ngerti. Lihat sesuai dengan bentuknya ya. Maksudnya mukanya misalkan oriental tapi pengennya kayak Arab gitu. Iya, jelek. Jadi kita harus bilang sama pasien nih, proporsinya jujur. Nanti kalau seperti ini nanti misalnya nih kan ada yang nggak tahu mereka tuh kepingin panjang seperti nenek sihir loh. Nanti kalau kepanjangan nanti kita gitu kan, pokoknya kita ngomong ke pasien itu bagusnya segini mbak, estetiknya segini, nanti coba dulu deh, nanti kalau misalnya ini minggu depan nambah gitu. Kalau misalnya saya gitu, karena susah dokter Wilma kalau misalnya pasien kepinginnya ini gitu kan susah. Kita sebagai dokter jasa tapi kita kan wajib untuk memberitahu, oh ini bagusnya gimana tuh kalau menurut saya. Apalagi nih, ini apa nih dokter Wilma? Ini implan, bisa ditebak lah ya bentukannya kira-kira. Genjer-genjer. Coba boleh pegang nggak nih? Sama nggak pegangannya dok? Beda. Jadi ini implan payudara. Payudara. Kok cuma 1? Oh 2 ya nanti. Jadi ini hanya taruh di sini nanti. Hanya contoh sih ya sebetulnya. Jadi bentuknya hampir sama begini. Ini yang round contohnya, ada yang teardrop. Jadi ada yang seperti air mata, gitu. Bentuknya jadi kayak natural gitu. Kalau ini bukan porno ya, tapi maksudnya kalau kita lihat dari samping seperti buah pepaya katanya. Buah pepaya. Kan ada tuh yang suka. Ya ada. Gitu, tapi nggak bulat gitu. Terus isinya juga tergantung. Kemudian ini di sini bisa dilihat. Ini contoh bukan implan aslinya, tapi ini hanya sizer. Sizer itu pengukurannya. Oh, pengukuran. Tapi jadi, seperti itu ya paling nggak ya. Seperti ini modelnya, cuma isinya pasti berbeda. Kemudian permukaannya ada yang smooth atau halus, ada yang textured. Jadi kalau dipegang tuh kayak bertekstur gitu. Cuma kalau yang ungu ini memang dia sizer. Jadi mau segini apa segini? Bu, kita cobakan dulu gitu. Ini segini. Oh, dicobakan gitu. Iya, bisa. Terus ini ada ukurannya juga. Contohnya ini 255 cc. Jadi masing-masing tergantung kepengennya sih, tapi kita juga pasti menyesuaikan dengan proporsi tubuh, kulitnya, tingginya seberapa juga ya. Karena ada juga sih pengalaman ada orang yang
Dok, saya ini udah bayar mahal nih ya operasi. Pengennya orang-orang kalau lihat saya sih tahu gitu kalau saya ini operasi. Ada aja kan yang kayak begitu. Iya, yang pengennya showing. Dok, ini saya mau sebesar yang maksimal yang dokter bisa masukkan gitu. Iya. Itu gimana tuh kayaknya? Tapi kan, edukasinya gimana tuh? Kita tahu bahwa proporsi tubuh juga kalau tinggi kayak bule-bule gitu sih kadang-kadang oke. Tapi kalau kita orang Indonesia apalagi misalkan Jawa yang cenderung kita petit ya, badannya kecil, semakin besar juga jadinya aneh dan pasti berat, nyeri dan bungkuk nanti pasti. Dan kulit juga belum tentu bisa menahan beban sebegitunya gitu kulit ya? kita, nanti daripada kulitnya malah mati ya. beresiko. Terus itu mungkin pengen tahu juga dari Lima, mungkin sebelumnya atau nanti sesudah operasi ini kayak gimana? Saya kepengen tahu dari Lima ini masukinnya langsung buka tutup gitu atau gimana? Banyak ya. Jadi kalau ini implan payudara, ini Pfizer-nya. Jadi bisa ada yang dibuka dari ini samping transaksila, jadi di dekatnya ketiak ya, kita bilangnya secara endoskopik. Ada juga yang dari bawah dari lipatan payudara kita pasti ada lipatannya tuh. Jadi di bawah lipatannya supaya harapannya sih kalau itu sudah membentuk bagus, nggak nampak, nggak kelihatan. Gitu. Ada juga yang benar-benar dari tepi areola mami. Areola tuh area kehitaman di sekitar puting ya, puting. areola. Kemudian ada juga yang dari umbilikus, jadi dari udel. Udel Jawa masukin. Nah, ada yang kalau memang kecil cuma masukin sekitar 150 cc, kadang-kadang langsung dimasukin bisa sih. Bisa. Kita masukinnya dorong-dorong gini ya. Ada juga pakai sering pasti banyak kok bisa lihat di Google atau di internet di mana-mana. Nih contohnya ini agak susah karena ini kan nggak dalam posisi operasi. Jadi ini dimasukkan, ini contoh misalkan nanti ini dimasukkan. Ada plastiknya gini ya? Ada. Steril semua gitu? Semuanya pasti steril. Ini karena lengket kan ya, jadi ini akan posisinya di ujung, di dalam. Nanti kita gunting sesuai ini doknya ada ukurannya. Jadi misalkan ini kan 255 cc. Jadi yang di bawahnya 315. Jadi kalau kita mau masukin 500 cc, berarti yang kita gunting ininya semakin lebar berarti lubang yang masuk. Terus misalkan ini adalah sayatannya. Ini nanti kita masukkan ke ininya, terus seperti diperas itu dia akan pluk masuk sendiri. Kayak kue tar itu? Iya, kayak piping bag gitu. Tapi ini yang keluar si implannya. Jadi harapannya tangan kita nggak masuk ke dalam. Iya, untuk menjaga steril juga ya, biar nggak infeksi ya. Gitu sih kira-kira. Oke. Berapa jam, Dokter Wilma? Kalau filler nih ya kita dari mulai bius, terus kemudian 45 menit kira-kira, terus kita desinfeksi apa dan sebagainya, ini paling nggak 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau implan berapa lama? Tergantung ya dari sayatan itu tadi mana, atau endoskopik kah, penggunaan alat-alat. Otomatis semakin sayatannya kecil pasti kesulitannya semakin besar. Level kesulitan, tapi juga tergantung dari jam terbang. Tapi sebetulnya rata-rata mungkin antara 1 sampai 3 jam. 1 sampai 3 jam. Dan langsung bisa pulang kan, Dokter Wilma ya? Kalau implan payudara tidak disarankan untuk langsung pulang besoknya karena nyeri sekali. Dan pembedahannya kan pasti dengan pembiusan total dok. Kalau payudara, jadi mungkin ada waktu untuk downtime evaluasi, observasi di rumah sakit, keamanan untuk pasien. Beda dengan kalau mungkin cuma operasi kelopak mata atau mungkin hanya nambal hidung, itu bisa langsung pulang. Nah, kita udah bahas tadi filler ya, terus kemudian prosedurnya filler, ada prosedurnya operasi plastik juga. Sekarang mau bahas apa aja sih yang nggak boleh dilakuin kalau misalnya abis oplas atau abis filler ya. Kalau abis filler nih ya, kita itu nggak boleh kalau nggak boleh tidur telungkup dulu. Gravitasi dok? Iya, terus kemudian tidak boleh panas-panas, Dokter Wilma. Sauna, sauna. Udara panas atau sinar panas dok? Kalau sinar boleh tetap aktivitas, kan ada penggunaan sunblock dan sebagainya. Misalnya panas tuh kayak sauna kan kita kan udara panas. Terus kemudian dia nggak boleh weightlifting, fitness tidak boleh dulu. Terus kemudian lari juga diharapkan jangan dulu lah sampai 3 harian. Kalau misalnya filler tuh paling nggak seperti itu. Kalau tapi nggak dok, maksudnya
boleh make up, ini kan di muka nih suntik-suntik, boleh make up atau menggunakan krim-krim gitu? Kalau make up mungkin jangan dulu ya, kan takut infeksi dan sebagainya kan juga, walaupun perlukaannya sangat kecil ya, misalnya kita masukkan di sini kecil banget, kita masukkan di sini ya, kecil tuh tetap akan terjadi infeksi. Nah, untuk meminimal infeksi yang lebih besar ya jangan dulu deh make up, atau meminimal aktivitas di luar misalnya, seperti itu. Jadi seperti itu sih larangan-larangannya. Terus oh iya, nggak boleh yang kayak kalau filler bibir nih ya, dia nggak boleh yang kayak ngerokok. Nah kan panas tuh ngerokok, terus kemudian minum alkohol dan sebagainya. Itu tolong kebiasaan-kebiasaan itu direduksi dulu gitu. Kalau orang Jawa nih ya dok, seringkali pertanyaannya adalah, dok pantang makan. Ada nggak pantang makanan habis tindakan filler atau apa gitu? Enggak sih, nggak ada pantangan makanan, enggak. Cuman jangan yang terlalu panas, jangan ekstrim ya, paling enggak panas. Kalau suhunya ya? Iya suhunya. Kalau yang biasa aja sih enggak lah. Kalau filler sih paling enggak yang harus dilakukan sih itu. Kalau bedah plastik gimana? Oplas. Sebetulnya sama kayak pembedahan pada umumnya pada sih umumnya ya. Jadi pasti ada downtime-nya. Kalau dengan pembedahan, dengan pembiusan secara general atau umum, pasti akan butuh waktu buat recovery, buat sadar baik. Ya. Nanti untuk makan minumnya juga nggak boleh langsung. Nggak boleh ya? Iya, harus seperti pembiusan. Jadi kayak kalau orang zaman habis dulu operasi melahirkan iya, gitu. Karena kan untuk pembedahan, untuk pembiusannya sebetulnya. Tapi kalau untuk pembedahannya sendiri sama sih dok sebetulnya, karena kita memanipulasi kulit, kadang-kadang juga memanipulasi otot seperti pemasangan implan. Iya, kadang-kadang kan kita di bawah otot, misalkan mungkin sama fat graft gitu ya dok, kita nyuntik modifikasi dengan operasi. Yang mata cowong itu disuntikkan gitu ya. Itu juga nggak boleh. Pertama otomatis nggak boleh kena sinar matahari sama ya. Tidak disarankan juga penggunaan make up dalam waktu tertentu. Ya. Terus untuk aktivitas juga pasti bertahap. Untuk mata, operasi kelopak mata saja bertahap, mulai dari angkat biasa, terus nanti sudah 2 minggu baru boleh angkat berat, apalagi yang lebih ekstrim payudara, operasi ngambil lipatan lemak di perut. Jadi untuk duduknya aja diatur berapa hari. Ada posisi-posisi tertentu yang nggak boleh juga ya. Terus angkat-angkat aktivitas sebetulnya. Nggak boleh cuci baju. Oke, sekarang kita bahas yang ini nih, masalah yang paling baru ya. Kan banyak oknum yang melakukan tindakan-tindakan operasi ilegal. Filler juga dilakukan sih, ya ada sih yang ilegal, oknum-oknum ya. Nah, kalau Dokter Wilma ada nggak operasi plastik gitu, oplas di tempat yang ilegal misalnya? Sejujurnya banyak sih ya. Banyak. Saya pun sering dapat pasien itu akhirnya baru datang setelah gagal atau enggak sesuai gitu ya sebetulnya. Kita mau nyalahkan juga gimana, pasiennya sendiri yang datang ke sana. Tapi mereka pun sebetulnya mengakui sih, mereka itu datang ke sana kepincut, pasti nomor satu adalah harga atau ajakan teman. Apalagi kalau sekarang tuh saya dapat banyak pasien-pasien yang usianya sudah 40-50 karena tren tahun 90-an itu dok, yang tadi saya bahas memang filler cair, filler cair apa? Silikon. Iya, silikon. Zaman dulu kan banyak banget tuh orang-orang yang ditawari suntik silikon supaya mancung, supaya di tahun itu ya mungkin nggak se-oke sekarang ya. Tapi hasilnya jadinya juga kurang baik secara penampilan dan secara kesehatan jaringannya juga. Jadi granuloma gitu ada nggak sih? Iya, kalau filler ya, saya banyak pengalaman tuh kalau yang dilakukan oleh oknum tuh dia jadi kayak granuloma tuh apa ya? Merongkol gitu ya, kayak benjol gitu. Di hidungnya benjol-benjol atau di sininya benjol-benjol. Itu dilakukan oleh oknum-oknum ya. Jadi pesannya kalau misalnya mau melakukan filler atau operasi plastik, yang pertama dilihat dulu tempatnya betul apa enggak. Terus yang kedua, siapa yang melakukan, ada kompetensinya apa enggak. Terus yang ketiga nih Dokter Yulna, saya ada ini pasien ya biasanya
filler tuh dia beli online gitu. Iya. Nah kan sekarang dijual bebas ya, kita nggak bisa nahan dong itu karena kan pasar mau. Itu ada nggak yang pengalaman dia jadi beli filler terus kemudian disuntikan oleh orang gitu yang tidak berkompeten terus kemudian datang ke saya jadi itu nggak bagus juga gitu dokter Wilma. Kalau memang enggak ya kan nggak ada dijual. Bukan filler sih ya, tapi lebih ke kalau di saya banyaknya silikon. Makanya begitu dijual bebas ya silikon. Zaman dulu ya saya juga nggak tahu mereka dapat dari mana ya gitu ya, terus suntik. Dan rata-rata pasiennya itu juga pasti tipik malu gitu awal-awalnya mereka menceritakan. Tapi kan kita juga sudah tahu ya bahwa kelihatan aja, Bu, maaf ini dulu ini ya gitu. Ini gini ya. Iya. Dok. Tapi setelah kita korek-korek, ya dok di sini. Nah, itu dia. Yang bikin sedihnya lagi ya dok, karena itu jadi merusak jaringan. Akhirnya mirisnya adalah pasien pasti pembetulannya lagi repot. Operasinya kan lebih sulit dan lebih mahal. Jadi pasien juga jadinya kasihan gitu, jadi lebih lama pembedahannya. Dan ya kalau syukur-syukur bisa kembali seperti semula itu ya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa segala sesuatu yang sudah rusak jaringan kita itu mengembalikan itu jauh lebih susah daripada kita operasi pertama. Iya, begitu ya. Jadi syukur-syukur bisa lebih baik. Normal aja normal lagi susah. Dan itu takes time. Misalnya kalau operasi pertama belum tentu, ya kan? Operasi pertama belum tentu bagus kembali seperti semula gitu nggak sih dokter Wilma? Nah itu ya, jadi harus di tempat yang aman, kemudian yang berkompeten dan yang harus terpercaya. Itu pesannya dari episode ini. Mungkin sekarang informasi kan banyak ya dok, jadi mungkin baiknya buat pasien bisa cari tahu dulu lah. Tempat yang mau dikunjungin kan bisa browsing tuh. Zaman sekarang kan internet apalagi pandemi gini kan ya, bisa cari kan informasi gadget. Ini siapa yang melakukan, tempatnya ini gimana, kebersihannya gimana, sterilitasnya gimana, higien, kebersihan. Jadi kalau memang sudah dapat informasi, sereknya yang mana gitu. Iya, jadi kan bisa nih browsing. Dokter Wilma nih spesialis bedah plastik apa ya? Jangan bukan nih, gitu kan bisa semua ada datanya ya. Apalagi sekarang kan ada ya di kolegium apa semua tinggal pencet ini dokter, ini dokter spesialis apa gitu pasti ada. Banyak jalan untuk menambah kepercayaan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan filler dan bedah plastik. Ya, operasi bedah plastik ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tempatnya dulu aman ya, kemudian higienitasnya, kemudian yang kedua di tangan yang kompeten ya tentunya, mungkin ada yang bedah plastik, ada yang di spesialis kulit, terus kemudian yang ketiga jangan percaya dengan janji-janji palsu. Jadi kalian harus smart ya. Sekarang kan harus ini ya, harus pintar ya masyarakat memilih siapa dokternya, memilih apa gitu supaya tindakan yang dilakukan tidak mubazir atau buang-buang waktu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian nanti kalau ada tanya-tanya tentang masalah kulit, tulis di kolom komentar. Saya Dr. Dolia dan Dr. Wilma. Kulit sehat with Dokla. Nah bener, nanti ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Kulit sehat with Dokla.